aku tuh praktek banyak hal, aku nggak tahu mana yang work, tapi tak kasih tahu semuanya aja ya. Nah, dulu aku tuh belajar satu teknik namanya incantation, Mas. Incantation itu mengucapkan sesuatu dengan suara dan emosi berulang-ulang. Ingat kata kuncinya? Suara, emosi dan emosi. Ulang. Main rasa ya. Berulang-ulang. Makanya bahaya tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dengan suara dan emosi jadi kenyataan. Nah, lagu yang dinyanyikan dihayati dari sapi jadi mantra jadi doa jadi kenyataan. Betul. Kalau teman-teman tahu teman-teman suka lagu sedih karena suka liriknya, ya perlu segera sadar diri nih, perlu segera bertobat. Aku tadi mau ngomong tapi kalau bertobat terlalu tinggi, selalu perlu disadari lah gitu ya. Jangan mandul gitu ya. Mas, misalnya saya sudah yakin sama saya kalau saya bisa diandalkan, dan ternyata ataupun teman-teman dapat satu peluang, teman-teman optimis dan teman-teman yakin kalau teman-teman bisa diandalkan. Yakin bisa diandalkan bukan berarti pasti sukses, Mas. Kalau gagal, aku juga pasti akan mampu bangkit lagi, kan itu kata kuncinya, Mas. Jadi percaya diri itu bukan yakin pasti sukses, tapi kalaupun nggak sukses nggak apa-apa, maksudnya dia masih mampu untuk bertahan dan bangkit lagi. Nah, kalau samanya bisa diandalkan, nggak masalah Mas lingkungan mendukung atau tidak. Balik lagi, sukses itu memilih orang yang layak. Kalau sampean merasa nggak bisa sukses karena nggak didukung lingkungan, mungkin Anda memang tidak layak sukses. Boros itu sebenarnya pangkal kaya, tetapi kan itu tidak bisa kemudian ditiru orang secara parsial gitu ya. Contoh, karena aku dari dulu sudah mendapatkan figur otoritas yang selalu nge-brainwash aku bahwa Hendra, kalau kamu pengen maju, kamu harus berani menggali kebutuhan dulu. Konsekuensi daripada kemudian ajaran yang kemudian menjadi sebuah belief itu, aku tuh kalau misalnya punya angsuran besar, justru potensi rezekiku menjadi lebih besar juga, Mas Angga. Nah, aku pengen ini di breakdown gitu ya. Kenapa itu juga tidak berlaku untuk banyak orang. Teman-temanku justru, kalau aku nggak begitu, aku nggak berani kayak gitu, Mas Hendra. Ekstrim itu namanya, gitu. Gimana Mas Angga? Kalau dicoba malah jeleput ya, Mas. Boros pangkal kaya. Boros pangkal kaya. Apakah ini benar atau tidak? Sebenarnya ini satu yang perlu kita sepakati dulu, Mas. Dalam banyak hal, quotes, ungkapan-ungkapan itu hampir semuanya partially true, Mas. Jadi nggak ada yang 100% benar ataupun 100% salah. Jadi partially true, kebenaran. Jadi apakah boros pangkal kaya itu benar? Dalam beberapa kondisi itu benar, dan itu terjadi sama aku, Mas. Aku tadi turn problem into project itu kan sama juga boros pangkal kaya sebenarnya kalau di dalam arti lain. Bahkan Mas Fadli itu waktu pertama kali ketemu aku, dia ngobrol sama aku terus Mas, kayaknya hidupmu terlalu damai, kayaknya sampean perlu beli BMW itu supaya dia punya masalah, kan gitu maksudnya. Jadi boros pangkal kaya. Nah, tapi satu hal yang perlu teman-teman ingat kalau teman-teman baru mulai, nyontek itu harus detail. Nah, itu kata kuncinya, Mas. Jangan setengah-setengah. Kalau nyontek nggak detail, walaupun komposisinya sama, urutannya beda, hasilnya beda loh, Mas. Misalnya sama nyontek resep nasi goreng gitu. Bumbunya jelas, kecap, saus misalnya, garam sama kaldu misalnya aku juga nggak pernah masak nasi goreng. Sampean tahu semua bumbunya, tahu semua bahannya, terus sampean masak sendiri. Sampean masukin kecap duluan. Apa yang terjadi, Mas? Gosong, Mas. Kecapnya harus setelah nasinya masuk, kan gitu, Mas ya. Walaupun semuanya komposnya udah sama, urutannya beda, hasilnya beda loh, Mas. Makanya nyontek harus detail. Nah, boros pangkal kaya itu sesuatu yang aku percaya itu benar dan aku juga melakukannya, tapi itu di level tertentu, Mas. Jadi kalau kita bagi level keuangan itu paling nggak ada 3 level, Mas. Yang pertama itu namanya money IQ, Mas. Money IQ itu level 1-nya. Money IQ itu di mana kita belajar tentang mengelola keuangan. Pernah dengar lah teman-teman yang financial planner gitu. Nyiapin asuransi, nyiapin dana cadangan, dana darurat. Nah, itu di level 1, level money IQ, perencanaan keuangan. Nah, nanti level 2 itu udah money EQ, yang aku sempat belajar juga sama guru saya namanya Ken Honda. Ken Honda disebut sebagai Warren Buffett-nya Jepang. Saya ambil kelasnya beliau waktu itu money EQ. Nah, money EQ itu udah ngomongin uang yang tidak di level tadi, Mas, tidak di level perencana keuangan. Nah, terus ada lagi uang yang udah di level soul, Mas. Di level soul tuh mungkin teman-teman belajar di levelnya Mas Riko udah. Nah, teman-teman perlu meniti tangganya, jangan langsung lompat ke tangga yang paling atas, nanti jungkel, Mas.
Nah, kalau kita masih di level 1, kita masih di level mengatur keuangan, mengelola keuangan, terus sampean tanpa persiapan, terus tiba-tiba dengar boros pangkal kaya, terus langsung beli BMW, ya 98,7% ketarik Mas. Dan hidupmu tambah bermasalah kan gitu. Ya karena kita nyonteknya belum ready. Nah, ketika kita udah masuk di level, karena banyak orang itu Mas, nyontek yang terlihat padahal bukan esensinya. Kayak misalnya Mas Hendra apa yang menggali kebutuhan itu apa yang hal gila yang sampean lakuin misalnya? Belikan rumah mertua. Belikan rumah mertua yang duitnya sampean bahkan belum punya. Kan gitu ya kan? Iya, duitnya belum punya. Betul kan? Sampean tabrakin dan akhirnya karena sampean tabrakin, sampean dimampukan dan punya proyek akhirnya kebayar juga rumahnya. Tapi kan itu semua karena ada kalkulasi experience sebelumnya gitu. Satu ya. Yang kedua, sampean juga orang yang sampean beli rumah itu sampean sudah belajar tentang ilmu-ilmu kemakmuran gitu atau belum? Oh jelas dong, udah kan? Udah dong. Jadi secara software ini udah beres kayak. Betul, artinya sampean sudah di level money EQ atau mungkin udah belajar di keuangan di level soul. Nah, kalau kita udah tidak ngomongin, jadi otak kita harus pindah nih. Kalau kita masih mikirin, masih pakai mode pengelolaan keuangan, terus kita mengadopsi boros pangkal kaya, keyakinan ini harus tinggal dulu, kita harus pindah. Kita harus belajar dulu yang ini kan gitu. Nah, belajarnya nyonteknya harus detail. Nah, banyak orang tuh kadang-kadang karena dia pikir boros pangkal kaya, akhirnya dia beli barang yang mungkin sebenarnya dia nggak pengen Mas. Dia cuma beli barang yang dia mungkin nggak butuh, dengan uang yang dia bahkan nggak punya, untuk impress orang yang dia nggak suka. Ya, nah, kacau kan? Sampean beli barang yang sampean nggak butuh, dengan duit yang sampean nggak punya, untuk menyenangkan orang yang bahkan sampean nggak suka, untuk pamer ke orang yang sampean nggak suka. Nah, kalau sampean belinya base-nya adalah itu, nggak bisa dipakai tuh jurus tadi. Kalau teman-teman mengutip Pak Faiz itu, beliau akan bilang scarcity mindset atau abundance mindset. Artinya sampean udah install software abundance dulu. Jadi sampean borosnya dalam rangka abundance. Jadi Mas Hendra beliin rumah mertua itu karena Mas Hendra dalam rangka abundance, Mas Hendra yakin dan mampu dibeli, dan bukan untuk impress other people kan. Karena memang sampean pengen, dan itu sampean menciptakan money container tadi. Nah, sedangkan banyak orang dia pikir boros pangkal kaya terus dia beli iPhone untuk pamer ya. Iya, bermasalah pasti. Ini kita perlu ke sana dulu. Nah, yang kedua ya kita perlu mulai belajar tadi, belajar tentang keilmuan. Salah satunya ya kita perlu meningkatkan istilah guru saya itu deserve it factor-nya, Mas. Deserve it factor itu gini. Dunia ini quotes-nya. Ini yang saya ngutip, ini yang ngomong Charlie Munger. Itu temannya Warren Buffett yang punya Berkshire. Itu dia bilang, in the world you don't get what you want. Dalam hidup kita tidak dapat apa yang kita inginkan, but you get what you deserve. Anda dapetin apa yang layak Anda dapetin. Oke, saya ulangi lagi, dalam hidup kita tidak dapat apa yang kita inginkan, tapi kita dapat apa yang kita layak dapatkan. Nah, sebelum kita masuk ke boros pangkal kaya tadi, step pertama kita harus meningkatkan deserve it factor-nya, meningkatkan kelayakan kita untuk diberi, Mas. Kalau Michael Beckwith yang di film The Secret bilang, the universe doesn't give what you want, the universe give who you are. Jadi alam semesta ini bukan ngasih apa yang kita pengen, tapi ngasih siapa kita. Siapa kita ya deserve it factor tadi. Kalau istilahnya Mas Fadli ya B dikali do-nya, B-nya yang dikasih. Nah, deserve it factor-nya harus meningkatkan. Jadi Mas Hendra perlu merasa Mas Hendra layak menerima itu dari dalam hati. Bener-bener aku tuh udah abundance. Jadi problemnya kan orang pura-pura abundance. Paham gak bedanya? Ya, tahu. Untuk Mas Riko pernah update status gini, sedekah karena merasa abundance dengan sedekah karena pengen abundance itu energinya beda loh. Perbuatannya sama. Iya. Problemnya kan orang nyontek perbuatannya. Mas Hendra beli rumah karena merasa abundance, karena sudah punya kelayakan deserve it factor-nya, sama orang ikut-ikutan beliin rumah mertuanya padahal dia sendiri merasa dia belum layak, menerimanya ya berantakan. Iya. Nah, kita perlu meningkatin deserve it factor-nya. Apakah kita layak untuk berhasil, kita layak untuk sukses? Memperbesar B-nya tadi gitu. Ya, memperbesar deserve it factor-nya. Nah, salah satunya adalah dengan meningkatkan awareness-nya kita. Kita meningkatkan awareness-nya kita. Nah, awareness itu bahasa lainnya kesadaran. Iya. Makanya kita harus deserve dulu. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngecek apakah kita deserve atau enggak?
Salah satu caranya gampang nih teman-teman yang di mana itu? TikTok boleh komen ya. Kan teman-teman dulu SMA ya. Tamat SMA mungkin satu kelas 50 orang, 100 orang. Ketika kita ngetes, kita pengen game. Menurut kita, di angkatan kita siapa yang bakal sukses? Kalau teman-teman misalnya nih satu angkatan, satu ruangan waktu kita wisuda bareng tuh, atau tamat SA atau apapun lah wisuda bareng, ada 50-100 orang, terus teman-teman, menurut kita dari 100 orang ini siapa yang bakal paling sukses? Tebakanmu siapa? Nebak diri sendiri atau milih orang lain? Nebak orang lain, kebanyakan. Mostly nebak orang lain. Kayaknya yang bakal sukses dia karena dia ini. Rajin lah, segala macam. Itu deserved factor-nya. Karena dia pinter, karena dia rajin, karena dia orangnya baik, karena itu deserved factor-nya. Nah, kalau kita sampai tidak milih kita, berarti perlu ditingkatkan deserved factor-nya. Menurut teman-teman, apa yang harus teman-teman lakukan supaya teman-teman layak dapetin itu tadi? Supaya bilang aku gitu ya. Betul. Apa yang harus dilakukan? Tinggal tanya. Menurut Mas Hendra, kenapa Mas Hendra belum layak sukses? Karena aku ini masih, apapun jawabannya itu yang kita perlu work on. Karena aku nggak punya skill. Oke, berarti kita perlu meningkatin deserved factor-nya dengan cara dapetin skill-nya. Oh, mindsetku belum benar. Oh, berarti kita perlu perbaiki mindset-nya supaya deserved factor-nya, kelayakannya naik. Jadi tugas kita menaikin kelayakan terus, Mas. Nah, begitu sampai kelayakannya udah tinggi, duitnya belum datang, boleh baru diaduin tuh. Artinya Mas Hendra sudah punya kelayakan tinggi, sampai sudah punya skill-nya, sampai sudah punya mindset yang benar, sampai sudah tahu sampai tidak gampang menyerah, gitu. Baru sampai aduin, baru berhasil. Lah kalau orangnya masih dikit-dikit depresi terus belanja ya. Nah, tadi itu makanya teman-teman latihan gitu. Kalau satu kita wisuda, siapa yang kira-kira bakal sukses? Kita nebak kita enggak? Kalau kita belum nebak kita, mulai bertanya tuh, kenapa kok aku nggak pilih aku? Berarti kan teman-teman menganggap aku belum layak sukses. Aku belum layak dapetin itu. Karena apa? Ya itu yang perlu dibangun. Makanya dunia tidak memberikan apa yang kita pengen atau apa yang kita mau, tapi siapa kita. Maka kita perlu bangun identitasnya, kita perlu hampir semua ritual-ritual, ilmu-ilmu yang diajarkan di Ngaji Roso, ilmu tentang awareness itu kan untuk membangun being-nya, termasuk kelayakannya. Kayak e-booknya Mas Riko yang Lautan Keberlimpahan itu, itu istimewa untuk meningkatkan being-nya gitu. Betul. Ya. Bahkan kita disebutnya human being, Mas. Bukan human doing kan. Iya, bukan human doing. Nah, jadi prosesnya harus begitu, Mas. Jadi prosesnya kita perlu meningkatkan deserved factor-nya, kelayakannya. Kelayakan tuh ya semuanya berarti. Ya mindset-nya, kepribadiannya, skill-nya, kemauan belajarnya, pantang menyerahnya. Nah, begitu deserved factor udah terkumpul, baru diizinkan sampean boros pangkal kaya. Boleh. Kayak aku misalnya, aku berani beli kelas ratusan juta. Karena aku tahu kalau semua alumni kelas itu, siapa yang bakal paling sukses? Most likely aku. Oke. Kebayang nggak? Kalau teman-teman ikut kelas apa? Misalnya teman-teman ikut kelasnya Mas Riko lah, yang apapun misalnya. Teman-teman berani nggak bilang, di antara 20 alumni kelas ini, aku adalah orang yang paling besar peluangnya untuk sukses. Artinya kita merasa layak untuk sukses, berarti kita siap melakukannya. Kalau teman-teman sudah punya kelayakan gitu, boleh beli kelas ya. Dengan uang yang kita mungkin nggak mampu. Kan sama aja tuh. Sampai beli rumah dengan uang yang nggak mampu, aku beli kelas dengan uang yang aku nggak mampu. Karena aku betting on me, Mas. Aku bertaruh ke aku. Kalau aku harus bertaruh sama banyak hal di muka bumi ini, paling berani aku bertaruh sama diriku sendiri. Pertanyaan teman-teman, berani nggak bertaruh untuk diri Anda kan gitu? Prestasi untuk diri kita sendiri. Berani nggak bertaruh untuk diri kita? Kalau belum, ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah juga. Tapi perlu working on kan? Kita perlu menuju ke sana. Apa yang aku perbaiki supaya aku layak untuk dapetin apa yang aku pengen kan gitu? Kan sampean pengen dapat rumah, emang sampean layak dikasih rumah kan gitu kan? Kenapa belum layak? Nah, itu yang kita perlu perbaiki. Apanya yang menurut kita yang belum layak itu diperbaiki. B-nya dinaikin, kelayakannya dinaikin. Nah, baru tabrakin. Nah, makanya kenapa aku suka beli kelas ya, karena menurutku bukan karena kelasnya ya. Jadi jangan dicontek, oh berarti beli kelas mahal bikin kaya. Belum tentu, sampean beli kelas 91% orang yang beli kelas nggak ditonton kok, Mas. Iya. Iya ya. Hanya 9% orang yang beli kelas dan nonton sampai selesai. Iya, oke. Ini kabar baik dan
kabar buruk. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar buruknya ya hanya 99% yang nonton sampai selesai. Itu yang nonton sampai selesai, yang praktek mungkin lebih kecil lagi. Benar. Nyata itu, Mas. Iya, 91% beli dan tidak ditonton loh, Mas. Kabar baiknya apa? Artinya, Mas, untuk jadi top 10% orang itu nggak sesusah itu, Mas. Sampai hanya perlu beli kelas dan baca sampai selesai. Praktekan. Dan praktek, wah, sampai langsung nyalip antrian. Nah, pertanyaannya, berani nggak taruhan sama diri kita? Iya. Kan orang berani tuh invest di Bitcoin, invest di saham, S&P 500 istilahnya, yang indeksnya, saham, Bitcoin. Berani nggak invest di kita? S&Me 500. Nah, kalau duitnya masih di bawah 100 juta, biasanya invest di kemampuan kita untuk menghasilkan uang itu selalu returnnya paling tinggi, Mas. Namanya earning ability, meningkatkan kemampuan kita menghasilkan uang. Jadi apapun kelas yang membuat aku meningkatkan kemampuanku menghasilkan uang, biasanya aku suka. Tapi dengan catatan, teman-teman yakin kalau aku akan jadi salah satu murid terbaik yang pernah ikut kelas itu. Jadi kalau aku ikut kelasnya Mas Riko, aku akan pastikan kalau aku adalah salah satu murid terbaiknya Mas Riko. Nah, baru teman-teman berani. Jadi jangan dicontek buta ya, jadi fondasinya harus benar, Mas. Jadi menuju boros pangkal kaya ada ada reasoningnya gitu ya, yang harus teman-teman kuati gitu ya. Betul. Kalau istilahnya Mas Hendra, software kemakmurannya perlu diinstal dulu baru boleh boros pangkal kaya. Iya. Kalau belum nginstal ya diinstal dulu. Iya, diinstal dulu. Jangan belum nginstal langsung boros pangkal kaya. Cara nginstalnya itu, kalau misalnya yang masih basic itu, Mas Angga, bisa nggak misalnya lewat lagu-lagu yang positif, lagu-lagu afirmasi, kata-kata yang selalu diulang-ulang setiap hari, tidak boleh mengeluarkan susah, sulit, nggak bisa. Itu kalau teknis seperti apa, Mas Angga? Aku tuh praktek banyak hal, aku nggak tahu mana yang work, tapi tak kasih tahu semuanya aja ya. Nah, dulu aku tuh belajar satu teknik namanya incantation, Mas. Incantation itu mengucapkan sesuatu dengan suara dan emosi berulang-ulang. Ingat kata kuncinya? Suara, emosi, dan emosi. Ulang. Main rasa ya. Berulang-ulang. Makanya bahaya tuh lagu-lagu yang dinyanyikan dengan suara dan emosi jadi kenyataan. Nah, lagu yang dinyanyikan dihayati diresapi jadi mantra, jadi doa, jadi kenyataan. Betul. Kalau teman-teman tahu, teman-teman suka lagu sedih karena suka liriknya, ya perlu segera sadar diri nih, perlu segera bertobat. Aku tadi mau ngomong, tapi kalau bertobat terlalu tinggi, selalu perlu disadari lah gitu ya. Dengan mandul gitu ya. Nah, dalam kasusku lirik lagu itu tidak ngaruh, Mas. Apalagi kalau dikoplo, nggak ada jadi sedih. Iya. Dan ini Cak Nan tuh mau lagu sesedih apapun dia gini soalnya nggak ngaruh. Kalau aku ngaruh banget lagu itu. Lirik ngaruh ya? Iya, aku lirik nggak terlalu, tapi aku dulu latihan incantation, Mas. Incantation tuh diucapkan dengan suara dan emosi. Ada beberapa yang pertama incantationku tuh adalah, aku belajar dari Pak Tung, yang pertama adalah tidak ada kata gagal, yang ada hanyalah sukses atau belajar. Makanya kalau sampean tanya, aku tuh, saya tuh belum keringetan udah sukses, Mas. Apakah saya nggak pernah gagal? Bisa jadi di mata orang lain aku gagal, tapi kan karena aku tidak ada kata gagal, di kamusku kata gagalnya kan dicoret. Nggak ada kata gagal, pilihannya cuma dua, sukses atau belajar. Jadi either sukses atau belajar. Jadi aku nggak pernah merasa gagal walaupun kehilangan duit. Karena menurutku kehilangan uang dan gagal dua hal yang berbeda. Nah, itu yang pertama, tidak ada kata gagal, yang ada adalah sukses atau belajar. Yang kedua, aku sering bilang, segala sesuatu yang aku butuhkan sudah ada di dalam diriku. Segala sesuatu yang aku butuhkan sudah ada di dalam diriku. Nah, satu lagi yang aku selalu contek dari Pak Tung itu, yang selalu aku lakukan adalah tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Sambil lari tuh. Sambil lari. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Tiap hari tambah sehat, tambah kuat, tambah kaya. Sambil lari, sambil jalan. Itu dulu aku pakai incantation. Nah, itu satu. Nah, kedua, sekarang setelah aku mulai belajar ilmu-ilmu yang lebih beda, maksudnya yang lebih kompleks lagi. Incantation satu, sama yang kedua aku mulai nginstalnya di meditative state. Jadi mulai, menurutku salah satu cara paling cepatnya justru praktek-praktek yang membuat kita masuk ke altered state, Mas. Kayak meditasi gitu, terus ya teknik-teknik yang gitulah, yang buat sampean masuk ke fase yang relax, ke alpha, ke beta, ke theta gitu. Nah, di situ yang menurutku lebih cepat yang itu. Itu tuh ada sesuatu yang menarik, Mas Angga. Seperti yang kita obrolin di awal tadi, yang rekan aku bikin kelas sama sahabatku tadi. Awalnya kan teman-teman tuh pada ikut kelasnya Ngadi Roso yang lumayan ya, ada yang 3 juta, 4 juta kayak gitu. Nah,
tapi dia bisa mendapatkan hasil yang sangat berbeda dengan sistem yang dibangun sama temenku tadi itu, model Zoom. Wih, aku dulu loh habis uang segini, tapi nggak sepaham ini gitu, dan itu harganya murah banget gitu kan. Artinya memang meskipun kita telah mengeluarkan uang yang banyak di kelas-kelas yang lain, jangan-jangan itu adalah cara Tuhan agar kita sampai pada kelas ini sehingga kita bener-bener paham detail gitu. Nah, aku berharap nanti kita bisa berkolaborasi gitu ya Mas Angga. Di satu sisi itu benar, di satu sisi kadang-kadang kita ikut kelas kayaknya wah ini nggak bagus, terus tiba-tiba ikut satu kelas, wah ini gila, selama ini aku cari kemana-mana kok semuanya dapat di kelas ini. Di satu sisi mungkin kita berpikir begitu. Iya. Tapi di sisi lain bisa jadi kelas yang dulu kita ikutin sebenarnya udah bagus. Kita belum sampai di level yang itu. Kemungkinan kedua itu. Setuju. Ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama bisa jadi kelas yang dulu bagus, cuman aku belum di level kesadaran yang aku di level kesadaran yang berbeda sehingga masuknya beda. Gini deh, teman-teman baca buku, habis itu setahun kemudian baca buku yang sama sekali lagi, pasti pemahamannya beda. Bukunya sama persis. Itu bukannya dipengaruhi karena stat kita berbeda-beda ya? Minus berapa gitu ya? Mas Angga minus berapa, aku minus berapa gitu. Nah, terkadang orang udah kayaknya nggak ada manfaat dia bikin kelas tuh, yang sukses coachnya aja gitu kan. Akhirnya kan terus di generalisir kayak gitu. Betul. Nah, karena orang mungkin ya tadi dia di posisi belum siap. Makanya ada pepatah, kalau muridnya siap, gurunya muncul. Kadang kita udah ketemu gurunya, kita nggak siap, tetap nggak muncul gurunya. Karena kita muridnya belum siap. Ya. Itu ya. Yang kedua, ini analogi yang mungkin bisa teman-teman terima. Kan kita berusaha mengalirkan uang itu, anggaplah kemakmuran itu apa ya? Sungai aliran air ya, Mas? Iya. Kita punya wadah di sini, ini adalah wadah kita. Ini adalah wadah uang kita, money container kita. Di sini apa satu lagi? Oh ini. Nah ini tak ambil. Ini adalah sungai yang mengalir ini. Ini arus sungai yang mengalir. Kita pengen mindahin rezeki dari sungai yang mengalir ini, air yang banyak banget ini, ke wadah kita airnya. Apa yang kita butuhkan untuk mengalirkan air dari sungai ini ke wadah kita? Kita butuh bikin pipanya, kita butuh bikin gorong-gorongnya atau bikin gorong-gorongnya lah. Kita butuh bikin irigasi yang mengalirkan air dari sungai uang ini ke wadah kita. Betul ya? Kalau wadahnya gede nanti dapatnya gede, gitu kan. Nah, banyak orang kadang baru gedein wadahnya, tapi orang lupa sama irigasinya, Mas. Irigasinya kan perlu dibangun. Nah, untuk membangun saluran irigasi ini, sampai butuh banyak batu bata, Mas. Kebayang nggak? Nah, batu batanya itu beda-beda. Nah, kadang-kadang orang yang udah ikut banyak kelas, dia udah dapat batu bata yang ini dari sini, batu bata yang ini dari sini, batu bata yang ini dari sini. Nah, ketika kelas terakhir dia tinggal butuh batu bata terakhir, Mas. Jadi airnya lewat kan bolong nih, karena batu bata ini kurang. Nah, mungkin ketika ketemu satu kelas yang temanmu bikin itu, dia sudah posisi punya 5 batu bata, dia cuma butuh 1 batu bata yang ke-6 untuk airnya mengalir. Begitu dia datang, pasang batu bata ke-6 langsung ngalir airnya. Bisa jadi orang yang datang dia punyanya 2, 1 di sini, 1 di sini, 6-nya tetap dapat sebenarnya. Cuman batu bata 4-5-nya kosong, jadi airnya tetap belum masuk. Ada orang yang datang ini batu bata pertama dia menganggap nggak sukses karena airnya tetap nggak mengalir dari sungai ke wadah kita, tetap nggak ngalir karena batu batanya baru dapat 1. Jadi orang tuh kadang suka dalam semua bidang lah, skillnya tuh nggak butuh 1, Mas. Untuk bisnis yang sukses, apakah cukup marketing? Ya nggak, tuh butuh marketing, finance, operation, sales, produk yang bagus. Ada orang semuanya udah punah, dia cuma butuh produk yang bagus. Begitu ketemu produk yang bagus langsung meledak karena batu bata yang lain sudah in place. Sedangkan ada orang dapat produk yang bagus apakah sukses? Batu bata yang lain belum. Betul gitu, Mas. Jadi kayak tadi kita ngomongin skill manifestasi, kan sebenarnya perlu batu bata. Oh, dia harus hilangin abundance block-nya, mental block-nya, emosinya perlu di netral dulu. Oh, dia harus upgrade yang ini, upgrade yang ini. Nah, kelas yang ini mungkin baru upgrade 2-3 batu bata, dia perlu 1-2 batu bata pertama. Jadi itu mungkin orang yang udah naik sih. Betul. Udah naik spiral gini kan. Betul. Cuman kan untuk untuk sungai ini mengalir ke wadah kita harus lengkap puzzle-nya, Mas. Batu batanya harus lengkap. Yang dibutuhkan untuk membangun irigasi jalur saluran tadi. Setuju. Nah, kadang-kadang orang langsung dia baru dapat 1-2 batu bata kok belum ngalirannya. Ya belum, kan yang ini masih bolong. Gitu. Makanya ada orang yang ikut kok langsung sukses, ada orang yang belum, karena yang ini dia udah punya 3 atau 4 batu bata di awal. Gitu. Itu mungkin analogi yang yang kebayang sama teman-teman. Bisa diterima lah ya. Terus Mas, tips dan trik supaya
saham itu nggak jebol, nggak rugi gitu, dan Dulu sama. pengalaman Mas Angga gitu yang mungkin bisa dibagi bagi teman-teman yang oke, aku nabung udah gitu, investasi kecil-kecilan konvensional udah gitu. Betul. Semuanya sekarang orang kaya rata-rata kalau dari ceritanya Warren Buffett dan lain sebagainya harus main saham, harus trading. Betul. Tipsnya dari Mas Angga gimana? Kita cek dulu. Oke. Income-nya berapa dulu? Nah, ini kita perlu putuskan dulu. Kalau income kita masih di bawah 50 juta atau bahkan mungkin di bawah 100 juta, mikirin saham itu jangan dulu. Oke. Beli kripto yang mana, beli Bitcoin atau beli XRP itu nanti dulu. Gitu kalau income kita masih di bawah 50 juta, 100 juta, investasi terbaik adalah investasi di tempat yang meningkatkan kemampuan kita making money tadi aku bilang. Investasi ke skill yang buat kita meningkatkan kemampuan uang. Iya. Karena sama beli Bitcoin naik 4 kali lipat misalnya. Kalau belinya 10 juta juga cuma jadi 40 juta. Mas. Iya, betul. Sedangkan kalau 10 juta kita invest ke skill yang memungkinkan kita untuk meningkatkan, misalnya belajar public speaking, belajar setuju. Sales, belajar marketing, atau belajar apapun ya, atau misalnya belajar trading kayak aku dulu. Nah, meningkatkan earning ability, nanti ROE-nya jauh lebih gede. Oke. Nah, kalau sudah punya income cukup gitu ya, belinya apa? Nah, ini aku ngambil dari satu buku, judulnya Money Master the Game, ya, penulisnya Tony Robbins. Jadi Tony Robbins wawancara semua top. Dia wawancara Paul Tudor Jones, dia wawancara yang punya Bridgewater Associates, ya, salah satu hedge fund terbesar di planet tersukses di planet bumi ini. Dia tanya, nah salah satu cara umumnya adalah kalau kita pengen beli ke saham dan kita, kecuali Anda adalah Warren Buffett ya. Kalau Warren Buffett kan beda ya. Warren Buffett itu udah bukan investasi saham yang kita tahu, dia udah kayak dia beli saham tapi dia masuk ke BOD-nya, Mas. Kan gitu ya kalau Warren Buffett ya. Kan kita bukan Warren Buffett ya. Kan kita pasti punya saham minoritas ya. Maka salah satu nasihat yang ada di buku itu adalah no one beat the market. Jadi invest in the market. Jadi salah satu terbaiknya ya belinya indeksnya. Oke, indeks. Kalau salah satu yang paling terkenal namanya S&P 500. S&P 500 adalah 500 perusahaan-perusahaan terkuat di dunia. Gampangnya gitu. Nah, kalau kita mau beli ya kita beli itunya aja, beli indeksnya, beli S&P 500-nya. Setelah itu tinggal biarin aja dan dilupakan. Dan itu akan lebih bagus daripada kita beli Apple-nya atau beli Alibaba-nya gitu. Karena kalau beli yang lain ada istilahnya asymmetric risk reward. Kayak Apple bisa naik 50%, nggak bisa, tapi dia juga mungkin turun 50%. Tapi kalau kita beli indeksnya, secara umum goalsnya cuma satu, isinya 500 perusahaan tersakti kan gitu, gampangnya kan. Kalau ada satu yang underperform, dia akan diganti satu yang bagus. Jadi akan lebih safe kalau belinya di situ, di S&P 500-nya. Tapi kalau ini teknis ya, nanti googling aja tentang S&P 500, nonton aja tentang beli bukunya Money Master the Game ya, 480 halaman bukunya. Tapi sebelum itu kalau income-nya kecil, jangan S&P 500 tapi S&Me 500. Nah, itu investasi yang paling gede ROI-nya. Iya. Sejatuh-jatuhnya kita akan bangkit duluan kalau itu tuntas gitu ya. Betul, karena invest apapun tetap ada risikonya, Mas. Nah, satu-satunya investasi yang nggak bisa dicolong orang, pemerintah nggak bisa ambil, nggak bisa dipacikin ya skill, Mas. Iya. Kalau Mas Hendra punya skill jualan yang sangat sakti, apapun yang terjadi nanti, ya sampai tetap punya skill ya, skillnya nggak bisa diambil balik sama orang lain. Itulah kenapa kok saya suka banget invest ke saya, karena karena saya belum kaya, jadi ya saya invest ke saya dulu gitu. Oke. Sekarang ini Mas Angga, kadang orang itu kan ketika kemudian ingin naik tangga kesuksesan, kemakmuran tuh melakukan banyak teori-teori yang dia dapatkan dari manapun gitu ya. Betul. Kita tidak tahu teori yang mana yang nanti akan mengantarkan kita sampai ke titik sana gitu ya. Tapi yang penting ngajar aja dulu gitu. Betul. Kayak aku dulu tuh selalu investasi terhadap misalnya, ini kayak temanku nanti siapa yang bakal jadi orang yang sukses gitu ya, circleku. Terus kemudian aku berbuat baik sama dia, aku ngasih ini, ngasih itu, dengan harapan, nanti kalau aku nggak bisa apa-apa, nggak berhasil, aku pasti ditolong sama dia gitu. Dan tapi ternyata yang nolong bukan dia. Betul. Nah, tapi sampai tetap akan ditolong. Iya.
ini mungkin perlu dikupas deh Mas Angga. Ya, gimana? Yang mana yang dikupas? Jadi investasi terhadap masa depan itu tadi intinya kan kita berbuat baik secara random, acak kepada semua orang. Bahkan kalau aku dari sorot matanya ini anak nih bakal take off lebih cepat gitu kan, sehingga aku harus deketin sering tidur rumahnya dan seterusnya gitu. Tapi ya beberapa kali aku sering panen banyak hal dari hal-hal seperti itu sih. Ya betul, tadi kalau kita yang aku bilang tadi, dulu aku tuh nggak tahu maksudnya Zig Ziglar itu apa. Kalau Anda cukup banyak membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, kamu akan dapetin apapun yang kamu inginkan. Dulu aku tuh nggak tahu korelasinya apa. Maksudnya aku kan bantuin orang. Iya. Tapi ya dulu karena mungkin dulu belum belajar ilmu-ilmu yang non teknis gitu ya Mas. Itu masih dulu kita taunya ya duit itu ya dari kerja gitu. Aku profesinya ini berarti income-ku ya pasti segini. Yeah. Ya. Nah kita selalu berasumsi yang nolong kita adalah orang yang kita bantu, padahal pada prakteknya ya nggak usah dipikirin sih menurutku. Kalau sekarang ya tolong aja, pokoknya bantu sebanyak mungkin orang. Intinya gini, kita permudah orang untuk dapetin apa yang mereka impikan. Nah tapi kan maka nanti kita akan dapetin apa yang kita pengen dengan cara yang aneh, dengan cara yang mungkin di luar dugaan kita. Makanya kalau Mas Hendra buka profil WhatsAppku, itu storyku tuh story WhatsApp-nya, why do my dreams and goals comes to me with such ease and speed. Kenapa ya kok impianku sama goalsku datang ke aku dengan cepat dan mudah. Jadi dalam prosesnya aku tuh selalu ketemu sama orang-orang yang nggak sengaja membantu aku untuk dapetin itu, dan semuanya prosesnya hampir semuanya itu pure hoki Mas. Hoki. Bisa jadi itu karena kita memang selama ini bantu orang itu dapetin apa yang mereka pengen. Nah cuman nanti kita akan ada muncul pertanyaan Mas, lah aku aja struggle gimana bantuin orang kan gitu ya. Nah gimana cara bantuin orang kalau kita masih di level yang belum mampu bantu secara finansial, atau belum mampu bantu secara tenaga, mungkin juga belum mampu. Nah sebenarnya kita selalu mampu Mas, bantu doa. Iya. Aku tuh kayak punya Pak Ari Ginanjar gitu. Iya, true story. Salah satu saudaraku itu saudara dekat, masih adiknya mama mertua, jadi masih bibi sama aku. Itu beliau pengen banget punya mobil Mas, pengen beli mobil. Dan dia sudah punya pekerjaan yang settle, dan ini mungkin sering terjadi sama banyak orang. Mereka pengen punya mobil, cicilannya mampu, DP-nya nggak mampu. Pernah ngalamin ya? Aku nih kalau bayar 3,5 juta, 4 juta sebulan mampu, tapi DP-nya 60 jutanya nggak ada nih buat DP nih. Nah beliau waktu itu juga nggak punya DP, dia punya DP 20 juta. Punya uang mungkin, aku nggak tahu berapa, pokoknya intinya uangnya nggak cukup untuk DP. Tapi dia pengen banget punya mobil. Nah waktu itu nanya ke aku, gimana ya caranya aku belum punya mobil. Waktu itu ikut ke Jakarta bareng aku, kebetulan semobil, numpang mobilku. Terus aku bilangin, kalau pengen punya mobil, lakukan satu hal. Ya tadi, doain orang lain supaya punya mobil. Atau gini, cara paling gampang. Ada nggak orang yang paling kamu sebel di antara semua tetanggamu dan semua temanmu, yang paling nyebelin, paling kamu nggak suka lah, dan dia pengen punya mobil, doakan dia dapat mobil. Tak bilangin gitu. Jadi dia doain tetangga dia yang paling ngeselin untuk dapetin mobil. Dan akhirnya dia lakukan tuh Mas, dilakuin. Nah mungkin teman-teman bingung dari mana terus dapat terkumpul duit buat DP-nya. Tiba-tiba ada satu kejadian Mas. Masih ingat nggak dulu uang pensiun atau uang apa tuh nggak boleh dicairkan sampai umur sekian? Aku lupa tuh aturan, tapi ada aturan itu. Dimana kita tuh punya uang yang nggak boleh dicairkan kecuali kita sudah sampai masuk ke masa-masa pensiun, which is umur tertentu. Dan which is omku itu umurnya belum nyampe, jadi duit itu nggak akan pernah cair sampai beberapa tahun ke depan. Padahal kalau duit itu cair bisa buat DP mobil. Begitu dia mulai praktek mendoakan itu, beberapa hari kemudian itu Pak Jokowi bikin aturan baru bahwasanya uang pensiun itu boleh dicairkan Mas. Karena solusinya kan istilahnya di luar nurul kalau nurul. Iya kan, tiba-tiba negara merubah kebijakan sehingga memungkinkan dia langsung bisa di WD itu, langsung bisa ditarik uang apapun angka. Nah, aku nggak tahu namanya jam sostek atau apa sih. Intinya uang itulah. Aku bukan anak pegawai negeri. Sama aku juga nggak pernah kerja. Tapi intinya ada uang yang baru bisa ditarik kalau udah pensiun. Nah itu bisa ditarik buat DP mobil dan kebeli mobilnya. Lebih cepat dari yang dibayangkan. Dengan proses yang selama ini nggak kepikiran. Kita kepikiran nggak kalau ternyata duit yang udah pasti nggak bisa dicairkan tiba-tiba cair.
Itu kalau katanya padahal kan itu aturan pemerintah loh. Kalau katanya Gus Banan tuh min haitsu la yahtasib katanya. Betul. Nah, salah satunya itu karena kita membantu orang lain dapetin apa yang kita pingin. Nah, kalau aku ingat dari kode ini juga pernah cerita waktu itu kita sempat ngobrol. Salah satunya itu sebenarnya kan tentang vibrasi kita, Mas. Kalau kita senang orang lain dapat apa yang kita pingin, ya kita jadi senang. Kayak misalnya tadi, kita pengen punya mobil. Tapi ketika ada teman kita yang seangkatan beli mobil, kita gimana? Iya. Udahlah itu pasti kredit gitu. Atau itu pasti susah melihat gitu. Orang seneng. Iya. Susah melihat orang seneng gitu. Iya kan jadinya cross purpose kalau dalam ilmu abundance. Waktu belajar tentang itu namanya cross purpose, Mas. Ada konflik interest di dalam batinnya. Iya. Dia pengen dapat sesuatu, tapi ketika orang lain dapat dia nggak senang. Makanya ya cara paling gampang ya kita bikin orang lain dapat, dan ketika orang dapat, I'm happy for you. Dia pengen kaya tapi dia nggak suka kekayaan. Betul. Jadi makanya bantu orang lain, dan ketika orang lain dapat, kita ikut happy buat dia. I'm happy for you. Yang penting happy-nya. Nah, di luar itu praktek lainnya ya kita bisa pakai tadi kayak misalnya meditasi dan lain-lain yang kita manifestasi segala macam. Tapi ya salah satu mungkin kita bantunya di situ, di luar yang tadi sampean bahas tadi apa ilmu sufinya sih, Mas. Sawab itu kayak energi positif gitu ya. Betul, tapi aku mengimani itu sih, aku percaya betul dengan itu. Ketika kemudian kita minus sawab, tabungan energi kita minus, ya kita akan jadi orang yang sedikit-sedikit apes, gampang sakit, pokoknya bantu dan sebagainya. Nggak usah berharap dari dia. Oke, baik. Ini balik sama yang tadi kan, sama. Terus kadang ketika kita itu ada peluang, Mas, orang tipologi kayak kita ini kan, ketika ada peluang gitu, meskipun berbeda dengan perspektif mainstream, kita kan memandangnya secara optimis gitu kan. Betul. Kayaknya aku juga bisa deh, meskipun orang lain agak pesimis gitu. Nah, ketika kita sendiri optimis, terus kemudian dihadapkan sama lingkungan atau circle yang skeptis, itu yang harus kita lakukan apa gitu. Tapi kalau itu nggak terjadi sama aku sih, kebetulan pasangan tuh setiap aku oke, dia selalu oke gitu kan. Betul. Apalagi circleku ini selalu mesti mendukung semuanya gitu. Nah, tapi kalau kemudian teman-teman dihadapkan pada circle atau lingkungan keluarga yang skeptis, itu gimana, Mas? Misal trading aja kan, image-nya kan jelek gitu kan. Image-nya kan jelek, gawat itu nanti loss segala macam gitu. Ini berhubungan dengan video sebelumnya yang nggak tahu kapan diupload tadi ya, tentang deserved factor-nya. Step satu ya kita perlu meningkatkan kelayakan kita dulu. Nah, kalau kita udah meningkatkan kelayakan kita tahu kalau kita bisa diandalkan untuk itu. Pertama kan ini dulu, Mas. Gitu ya, misalnya gitu ya. Sampean yakin nggak sampean bisa diandalkan? Oh, sangat. Betul. Nah, ketika Mas misalnya saya sudah yakin sama saya kalau saya bisa diandalkan, dan ternyata ataupun teman-teman dapat satu peluang, teman-teman optimis dan teman-teman yakin kalau teman-teman bisa diandalkan. Yakin bisa diandalkan bukan berarti pasti sukses, Mas. Kalau gagal, aku juga pasti akan mampu bangkit lagi, kan itu kata kuncinya. Jadi percaya diri itu bukan yakin pasti sukses, tapi kalaupun nggak sukses nggak apa-apa, maksudnya dia masih mampu untuk bertahan dan bangkit lagi. Nah, kalau samanya bisa diandalkan, nggak masalah Mas lingkungan mendukung atau tidak. Balik lagi, sukses itu memilih orang yang layak. Kalau sampean merasa nggak bisa sukses karena nggak didukung lingkungan, mungkin Anda memang tidak layak sukses. Jadi sukses tidak dipengaruhi faktor eksternal sebenarnya kan? Sedikit banyak mempengaruhi, tapi maksudnya gini loh, kalau kita merasa aku nggak bisa sukses karena lingkunganku tidak mendukung, Anda memang belum layak, belum layak sukses. Betul kan? Yang kedua, lingkungan kan bisa diganti, kata siapa sampai dikutuk untuk stay di situ. Wong pindah negara aja boleh, pindah kota boleh, pindah lingkungan. Yang pertama, kalau pasangan nggak mendukung atau orang tua nggak mendukung, sebenarnya kan kita perlu tahu orang tua dan pasangan nggak mendukung kan dia sayang sama kita, Mas. Dia tuh ngasih cushioning itu apa ya? Ngasih bantalan kalau sampean gagal supaya nggak terlalu sakit itu, Mas. Janganlah yang gitu-gituan yang real aja. Karena takut sampean gagal kan sebenarnya. Nah, problemnya track record, Mas. Kenapa istrimu mendukung? Karena sampean dulu awalnya pernah tidak didukung misalnya, tapi sampean deliver the promise, sampean memang layak diandalkan, dan sampean adalah orang seperti yang Anda ucapkan. Nah, maka lama-lama pasangan akan mendukung. Nah, makanya dukungan itu dari kata kunci aja, dukungan, Mas. Dukungan itu artinya bukan tenaga utama, Mas. Ibarat mobil itu nos namanya, Mas. Untuk jalan sampean apa butuh nos?
Enggak, sama perlu bensin dan perlu mobil yang fungsional kan. Tapi kalau ada nosnya lebih ngebut. Nah, dukungan pasangan, dukungan keluarga tuh perlu sampean fungsikan sebagai nos, bukan bensin. Nah, mungkin ini analogi yang masuk kan. Kalau di kepalamu dukungan keluarga adalah bensin, stuck, memang belum layak sukses. Iya. Aku mau jalan, keluarga nggak mendukung. Ya, memang aku mau jalan, lingkungan nggak mendukung. Gitu ya. Mungkin belum layak kan gitu mungkin. Nah, tapi kalau sampean udah yakin, ya nanti jadi nos. Ketika nggak mendukung, ya sampean tetap bisa melaju dengan bensin dan mobilmu. Nah, begitu keluarganya mendukung, sampean jadi punya bensin, punya mobil, punya nos. Push, baru ngebut. Mas, kalau misalnya ini ya dalam konteks manifestasi itu seberapa tinggi pencapaian dan seberapa rasional sebuah harapan gitu kan? Kadang kita itu pengen mencapai sesuatu yang tinggi, tapi nggak rasional gitu. Nah, gimana itu Mas ngukurnya? Menurut tips-tips dari Mas Angga gimana gitu? Kon niku lho sopo kan? Kita ngomongin ilmu bumi apa ilmu langit dulu nih? Kita supaya pisahkan dulu. Iya, oke. Bumi dulu mungkin. Bumi dulu mungkin, oke. Rasional itu adalah kata lain dari pesimisme. Ini akan jadi kontroversial, tapi gini. Rasional tuh ukurannya beda loh, Mas. Tidak rasional menurut siapa? Tidak rasional menurut Mas Hendra, belum tentu tidak rasional menurutku. Oke. Elon Musk tuh tidak rasional loh, Mas. Dia mau nangkep roket pakai sumpit. Tidak rasional, menurut dia rasional. Itu yang pertama. Yang kedua, target ideal dari sebuah goals adalah kemungkinan tercapainya kecil. Jadi memang goals itu harus di luar kemampuan, Mas. Kalau di dalam kemampuan, salahnya. Kalau Mas Hendra punya target atau punya goals, punya impian, dan tercapai 100%, artinya targetmu kerendahan, Mas. Oh iya. Masuk akal nggak? Iya. Goals itu harusnya tidak membuat kita berada di zona nyaman terus gitu ya. Katakan Najwa bangun tidur itu berarti langsung kita trigger untuk mencapai itu gitu. Dan bukan itu, probabilitasnya harus 50-50 paling nggak. Oke. Minimal 50-50. Paham. Jadi kalau Simon punya goals dan yakin pasti nyampe dan langsung Simon pasang 10 goals, 10-10-nya nyampe, berarti goalsmu kerendahan, Mas. I see. Oke, sip. Nah, sekarang tak kasih angka yang ada ini ya, ada ilmunya. Iya. Goals, sesuatu yang bikin kita semangat itu idealnya sedikit di luar kemampuan kita. Baru semangat sampean. Jadi konon katanya, ini aku nggak tahu angkanya dari mana dan benar atau enggak, tapi goals itu idealnya 4% di luar kemampuan kita. 4% di luar kemampuan. Ya, jadi kalau misalnya menurut sampean nggak mampu 100 juta, berarti goalsnya ya 104 juta berarti harusnya. Oke. Jangan 50 juta. Iya. Jadi memang goals itu memang didesain untuk tidak tercapai semua harusnya. Kalau goalsmu tercapai semua memang salah. Makanya Google, perusahaan-perusahaan yang gede banget lah, itu mereka punya goals yang memang agak nggak masuk akal, yang kemungkinan tercapainya sangat kecil bahkan. Semakin sakti biasanya nanti semakin kecil kemungkinan tercapainya kan gitu ya, Mas. Bahkan nanti aku kemarin ngikutin satu orang namanya Brian Johnson, dia bilang definisi jenius adalah orang yang menembak target yang tidak terlihat. Tapi itu kan udah orang yang di level yang jauh lah ya. Nah, kalau kita baru mulai, nah sekarang kita pijakkan di bumi dulu. Kalau teman-teman baru mulai, goals itu idealnya berapa? 4% di luar kemampuan. Sedikit lebih susah. Gampangnya gini. Mas Hendra suka main olahraga apa? Aku hampir semua olahraga suka. Pilih satu. Oke, misalnya bulu tangkis. Sampean main bulu tangkis jago nggak menurutmu atau oke? Aku hampir semua olahraga bisa, tapi ya biasa-biasa aja gitu. Ketika sampean punya kompetisi, sampean harus single lawan Jonathan Christie. Semangat nggak sampean latihannya? Semangat dong. Tapi sampean nggak mungkin menang, Mas. Enggak. Kalah segalanya. Tapi ketika sampean dituntut untuk menang, karena punya goals menang ya, kecuali sampean kalau ini sparring sampean masih semangat. Tapi kalau goalsnya menang lawan Jonathan Christie, semangatnya gimana? Waduh, lemes kan? Lemes, down. Betul. Karena Jonathan Christie itu terlalu jauh di luar kemampuanmu. Tapi kalau sampean lawan anak SD, semangat nggak? Nggak juga. Jadi kita perlu goals itu. Aku kayaknya kalah sama dia kalau normal, tapi kalau aku kerja sangat ekstra, kayaknya aku punya potensi menang. Nah, itu baru sampean semangat. Kebayang nggak? Iya. Nah,
Kata kuncinya adalah otak kita itu selalu overestimate apa yang bisa kita lakukan dalam 1 tahun. Artinya goals tahunanmu itu pasti kegedean, Mas. Tahun depan aku pengen punya ini. Ini kan bentar lagi awal tahun nih 2025 kan resolusi awal tahun ya. Orang tahun 2026 aku udah punya ini itu targetnya pasti kegedean. Hampir nggak tercapai. Karena orang selalu overestimate apa yang bisa dilakukan dalam 1 tahun. Lebay, tahun depan aku mau six pack, aku mau ini. Nggak tercapai semua. Cek aja resolusi tahunannya, hampir nggak tercapai. 1 tahun tuh pasti kita nembaknya ketinggian. Tapi otak manusia itu underestimate apa yang bisa dilakukan dalam 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jadi cara paling gampang, Mas Hendra lihat di mana Mas Hendra 5 tahun dari hari ini kali 2. Di mana goalsmu 3 tahun dari ini kali 2. 3-5 tahun ke depan kali 2. Karena kita nggak tahu 3 tahun itu banyak yang berubah ternyata, Mas. Tapi kalau 1 tahun, not so much. Nah, kayak tadi aku bilang, hampir semua impianmu pasti tercapai, itu kan sampai perlu kasih waktu. Dalam titik tertentu pasti akan tercapai. Jadi itu, dari sisi goals, ilmu buminya ya didesain untuk tidak tercapai sama perlu sedikit di luar kemampuan. Dan nggak apa-apa, mendingan punya 10 goal tercapai 4. Artinya 4 ini matter the most, Mas. Betul. Kalau goalsmu 10 tercapai 10, kemungkinan ini kecil. Remeh-temeh. Kemungkinan. Iya kan? Nah, dari ilmu langitnya, ya goals itu ya mustahil atau enggak tergantung seberapa tinggi kemampuan manifestasinya. Artinya semakin murni B-nya semakin tinggi. Oke. Betul. Nah, yang bedain kan B-nya. Kayak B-nya Elon Musk sama aku pasti jauh banget. Karena kan B dikali 2 sama dengan have kan. B-nya kita dikali perbuatan kita sama dengan apa yang kita punya. Ada orang yang kerjanya kayaknya lebih malasan dari kita, kok dia duitnya lebih banyak. Mostly dia B-nya lebih tinggi. Nah, menurut dia semuanya mungkin kan gitu. Makanya dia dapetin yang dia pengen. Nah, menurutku gede atau kecil itu nggak ada aturannya di dalam manifestasi. Artinya kita berpikir kalau 1 miliar butuh lama, 100 juta butuh cepat. Sebenarnya enggak. Seberapa kita menganggap itu mungkin langsung dikasih sebenarnya. Cuman kan yang lama kan naikin cap-nya kita, Mas. Betul ya? Makanya kayak Jeff Bezos itu. Dulu pernah makan siang terus dia ngomong sama orang, aku mau bikin website jualan buku dan jadi orang terkaya di dunia. Dia udah ngomong gitu dari dia belum siapa. Artinya dia sudah di titik kalau aku mau pasti tercapai. Itunya udah sangat tinggi. Itu berkaitan sama B ya, Mas ya? Betul. Aku kuliah semester 2 tuh sering bilang ke sahabat-sahabatku gitu. Nanti semua orang lo mesti kenal aku gitu.